Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masuk bab terakhir pertemuan kita. Ya, bab terakhir tapi selama beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Tapi babnya tetap pembahasan yang terakhir gitu. Oke, alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Tidak baik. Kenapa kok nggak baik? Alhamdulillah. Oke, kenapa? Apa? Kenapa kok nggak baik? Oh, nggak baik, nggak apa? Apa? Nggak baik. Sebentar. Ada something. Ada masalah di sekolah. Oh. Hilwa bilang. Baru mulai sih jadi nggak terlupa. Tapi tetap deja bujana. Alun-alun sakit apa alun? Tadi pas berenang. Sakit kaki. Kena bola. Kemana? Gerah. Oke. Alhamdulillah, yang penting teman-teman masih bisa hadir dan masih ada nyawanya ya. Karena percuma kalau fisiknya hadir di sini tapi nggak ada nyawanya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ngeri banget. Faza gimana Faza? Ya. Tadi digabungin makhluk-makhluk di telepon. Wah, seru ya. Ternyata mendekati akhir teman-teman masih tetap semangat gitu ya. Karena bentar lagi selesai pusing-pusingnya ya. Setelah kemarin diputer-puterin gimana sih menemukan sang pencipta. Terus sekarang kita sampai ke bab yang judulnya adalah Will of God atau kehendak dari pencipta. Nah, seperti biasa kita setiap babnya akan ada ayat yang dihafalkan. Oke. Wah, ini bisa lah ya. Sering dibaca kan ya. Oke, berarti nggak usah kita nunggu minggu depan. Nah, sekarang aja ya. Siapa yang mau hafalan? Oke, Alun. Siap, Lun? Yuk, silakan. Oke, artinya? Iya, betul. Masya Allah. Istimewa bahasa Arabnya. Ya, Faza harus belajar ya. Tidak, aku yang harus belajar tuan Faza. Oh, Iya, Ustaz Ja'far yang lebih tua ya. Nanti kita belajar bareng-bareng sama Ustaz Ja'far. Oke, apa artinya? Benar, inna sesungguhnya. Innalladzina kafaru min dari ahli kitabi wal musyrikin, ahli kitab dan orang-orang musyrik, finnari jahannam, fi di mana? Di apa? Di dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha. Ya, betul. Betul. Terus ulaika hum, artinya ulaika, sorry kok ula sih, ulaika apa? Ulaika hum, dan mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk
seburuk-buruk apa ya? Makhluk, betul. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Innalladzina amanu. Ya, betul. Wa amilus solihat. Ya, terus ulaika hum khairul bariyah. Khairu, Masya Allah. Ya, sekarang kita mulai. Siapa dulu yang mau mencoba? main tunjuk. Ustadz, silakan Ustadz, milih Ustadz. Siapa yang bakal mengawali ini? Faza. Faza. Oke, silakan Mas Faza. Sekalian artinya ya, gampang loh kan? Tadi kita udah coba murojaah sedikit gitu artinya kayak gimana gitu. Bisa ya? Ya, artinya kalau artinya boleh lihat atas boleh. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir termasuk sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam dan yang kekal selamanya. Ya, kekal di dalamnya. Terus sesungguhnya mereka seburuk-buruknya makhluk. Ya, terus Sesungguhnya orang-orang beriman yang beramal soleh mereka termasuk Khair apa mereka termasuk bukan termasuk mereka sebaik-baiknya makhluk. Iya, alhamdulillah. Takbir. Akbar. Mantap. Anak khair ya. Maksudnya apa sih sobahul khair? Itu nama kelas. Oh. Wah. Tahun lalu yang disenengin. Bukan, itu cowok. Oh, cowok. Kirain kan ternyata di sini mencari siratal mustaqim karena sebelumnya jalannya belok kan. kirain ya. Ternyata lurus ya. Ya, kirain sebabul khair gitu. Kok pagi gitu ya. Lama udah SP3 sih. Oke, Ustazah, silakan nunjuk yang cewek Ustazah. Dia. Ustazah Aduh. Silakan. Siap? Gak apa, lihat gak apa. Ya, artinya? Gak apa, lihat. Sesungguhnya mereka adalah orang kafir. Kan ya? Sesungguhnya, betul? Orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Terus? Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sungguhnya orang-orang yang beriman
Soleh. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah, takbir. Wah, keren. Ternyata bisa ya. Jadi saya pernah diajarin sama ustadz saya, kalau kita sebenarnya pengen pinter bahasa Arab atau paling nggak ngerti, bukan pinter ya, tapi ngerti bahasa Arab itu sering-sering membedah isi daripada Al-Quran itu. Gitu. Jadi kayak misalnya ada innalladzi gitu kan, inna apa gitu. Itu cara cepatnya gitu ya, cara cepatnya. Tapi kalau teman-teman pengen ngerti secara lugawinya seperti apa, teman-teman ya nanti bakal ketemu isim, fiil, dan yang lain sebagainya. Ya, kenapa? Seru loh, tapi sebenarnya bahasa Arab itu gimana? Oke, kita lanjut aja ya untuk slide berikutnya. Oke, kita akan masuk ke slide kehendak pencipta atau will of God kayak gitu. Kemarin kita bakal review sebentar ya teman-teman. Langsung aja kita loncat ke sini. Nah, kemarin kita udah sampai pertemuan pertama ya tentang konsep kehidupan, realita, problematika umat. Apa? Gimana? Ayat bunyi ayatnya surat Al-Imran ayat 110. Nah, kita kemarin udah ngomongin macam-macam di sini ya, berbagai macam problematika yang ada di sekitar kita. Dan barusan juga saya udah keluar rumah dari tadi jam 1:30 gitu. Dari 1:30 siang tadi, terus ketemu beberapa orang yang mau konsultasi dan yang lain sebagainya. Nah, habis asar saya memutuskan untuk daripada pulang gitu, karena rumah saya lumayan gitu, dari daerah Condong Catur itu ke daerah Kota Gede itu sekitar 1,5 jam sampai 1 jam lah, kalau macet 1 jam. Jadi kalau PP cuma dapat capeknya aja. Terus tadi sempat nongkrong sebentar. Hah? Di suatu tempat gitu ya. Bukan di kafe kucing bukan. Dan ternyata ini yang sebenarnya nggak penting kafenya itu di mana gitu, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kemudian orang yang nongkrong di kafe itu, ya. Ya kemudian yang niatnya tadi kan saya ada waktu kosong ya, mau buat istirahat sekalian nulis catatan berbagai macam, karena kemarin juga ada taklif dari ustadz saya gitu ya, untuk sesuatu yang harus digarap gitu. Taklif itu beban dakwah gitu ya, amanah dakwah gitu, yang harus kemudian saya tulis. Nah, tapi kemudian di situ ada pemandangan yang mengejutkan di suatu ruangan gitu, banyak sekali cewek-cewek, ya nggak banyak sih, beberapa aja, berhijab dan kebul-kebul, kebul-kebul ini bahasa Indonesia nih. Gimana? Ya, keluar asap daripada mulutnya teman-teman. Iya, ada di sini. Ya whatever lah, mau nge-vape, mau ngerokok, tapi itu cukup membuat saya nge-freeze beberapa menit gitu ya. Yang tadinya udah buka iPad terus mau nulis, terus tiba-tiba pasti tetap lagi terus mikir. Yang kemudian saya sesali adalah ternyata dakwah saya tuh belum ada apa-apanya gitu. Ternyata saya belum mampu bikin perubahan gitu. Oke, kamu ngisi di sana, di sini, di sana, di sini gitu ya. Di luar kota, dalam kota, isi anak SMA, isi anak kuliah, isi pegawai kantoran dan yang lain sebagainya. Tapi ternyata belum ada impact-nya gitu loh. Ternyata masih banyak sekali kemaksiatan yang disajikan secara terang-terangan. Saya nggak bilang ngerokok itu maksiat atau apa, enggak. Cuma kemudian yang jadi poinnya adalah dia di ruangan itu dengan orang yang ketawa hahaha gitu loh, di saat azan maghrib berkumandang gitu loh. Padahal orangnya berhijab gitu. Terus dengan asiknya malah tambah
terus keluar burung terus Rajin. keluar jin. Setan. Ya emang akhirnya yang terjadi semacam itu dengan bangganya ketawa tanpa rasa malu gitu. Yang seharusnya memang wanita itu kan harus dijaga izah dan ifahnya, kehormatannya harus dijaga benar-benar gitu. Bukan nggak boleh ketawa, boleh ketawa. Tapi kalau ketawa sampai mulutnya terbuka hampir 180 derajat tuh gimana gitu? Gak usah dibayangin. Itu yang kemudian bikin shock dan terus tiba-tiba ngeheng gitu loh, mau nulis apa kayak gitu. Padahal kalau kita lihat memang faktanya orangnya berhijab. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu kita lihat di media sosial gitu ya, ada orang yang siswi SMK melahirkan di toilet puskesmas. Ya. Setelah kemudian ditanyain gitu ya, ini ayahnya mana? Oh, kemudian si mbak itu bilang bahwa sebentar lagi pacar saya datang. Itu dan terus kemudian mbaknya itu berkata kepada dokternya bahwa sebenarnya saya ragu kalau pacar saya ini adalah ayah biologis dari anak saya. Ragu. Terus kemudian dokternya kan bingung tuh. Terus kemudian dokternya tanya, lah sebenarnya gimana mbak? Karena saya pernah berhubungan dengan yang sebelum ini. Saya yakin sebenarnya ayah biologisnya ini mantan saya. Tapi boleh kan dok yang diakuin sebagai ayah biologisnya itu pacar saya yang sekarang? Itu dekat loh sama kita. Maksudnya kotanya nggak jauh-jauh dari Jogja gitu. Jadi nggak jauh lokasinya dari Jogja. Jadi ternyata kemaksiatan itu sedekat dengan sama kita gitu. Maka jangan sampai ketika itu udah dekat, sama kasus kayak COVID itu, yang tadinya jauh kemudian di lingkungan RT kemudian mampir di rumah kita ada anggota keluarga yang kena COVID. Jangan sampai juga kemaksiatan ini juga kemudian mampir di rumah kita. Kalau seandainya di pikiran kita, pikiran anggota keluarga kita masih belum Islam sebagai landasan pemikirannya, itu yang susah. Akhirnya menghalalkan segala cara, aspeknya manfaat. Pernah ingat film 2 Garis Biru ya? Pernah ingat ya? Gak pernah nonton tapi statusnya. Gak usah ditonton ya, gak usah ditonton. Jangan, tidak dianjurkan. Iya. Aku kelas 7. Gak usah ditonton. Iya, jadi di situ ada anak SMA MBA, Merit by Accident, ya kan? Gitu, Merit by Accident. Jadi kemudian yang ditampilkan adalah sosok laki-laki yang menjadi hero karena mau bertanggung jawab. Padahal konteks dari film itu sebenarnya bukan itu, adalah legalisasi zina. Oh lu boleh zina asal tanggung jawab, gitu kan maksud filmnya. Gitu kan? Terus kemarin juga belum lama ini kita juga mendengar campaign anti HIV/AIDS di salah satu kota di daerah Jawa gitu ya. Karena tingkat mahasiswa yang terkena HIV/AIDS itu tembus 6.000 orang di kota tersebut. Terus apa langkahnya? Langkahnya justru malah bagi-bagi mohon maaf ya, alat kontrasepsi. Solusinya itu biar nggak kena HIV/AIDS. Artinya apa? Mengobati masalah dengan masalah. Padahal sumbernya bukan nggak pakai gitu loh, karena melakukan benar gitu loh. Jadi mengobati masalah akibat itu dengan akibat juga. Kita tuh terbiasa menyelesaikan masalah itu masalah akibat, bukan masalah sebab. Akhirnya apa? Kayak analoginya gini, ada rumah gentengnya bocor. Solusinya apa biar gentengnya nggak bocor? Diganti gentengnya atau diganti atapnya gitu kan. Tapi kebanyakan dari kita malah sibuk nadahin airnya pakai ember. Kalau embernya udah penuh diganti sama ember yang lain. Nah itu namanya mengobati akibat dengan akibat gitu loh. Akhirnya apa? Selesai nggak masalah bocornya? Nggak selesai gitu loh.
Nah, mustahil kita sebagai seorang muslim ketika ada problematika kehidupan gitu ya, tidak menggunakan solusi dari sang pemilik kehidupan dalam pemecahan masalahnya. Mustahil buat berhasil. Coba sekarang bayangin, kemiskinan gitu ya. Kemiskinan sekarang ini karena turunan apa konstitusional. Politik tahu nggak? Apa? Politik tahu nggak? Enggak usah. Enggak apa. Paling gampang gini, kemiskinannya karena turunan apa struktural? Yang kayak kita yang berbuat miskin. Hah? Yang kayak kita yang. Jadi saya pernah lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, orang kaya itu mustahil ketika dia membangun bisnis dari nol. Dia ngomongin dengan kata-kata kotor ya, saya nggak mau ngomong kata-kata kotor di sini. Nah, dia pakai kata bull, nah nggak usah, gitu ya. Nah, jadi Orang kaya itu kayak apa kaya? iya, orang kaya membuat bisnisnya dari nol. Dia nggak percaya. Karena apa? Karena emang udah kaya dari dulunya gitu ya. Terus dia memang memulai bisnis dari nol, tapi buat dari nol kemudian ke angka 10 katakanlah, dia nggak perlu lewat angka 1, 2, 5. Dia langsung dari 0 ke 8. Karena apa? Dia punya yang namanya apa? Privilege gitu loh. Jadi kalau orang miskin gimana? Mustahil bisa gitu. Yang ada kemudian adalah kekayaan seluruh orang di Indonesia itu, kemiskinan seluruh rakyat Indonesia itu kalau di total harganya, di total pendapatannya itu setara dengan 4% orang kaya yang ada di Indonesia. Jadi kekayaan 4% orang di Indonesia itu mampu untuk menutupi kemiskinan. Berarti 96%-nya miskin. Dan itu bisa tertutupi dengan kekayaan 4% orang di Indonesia. Artinya apa? Semua yang ada di Indonesia itu cuma dikuasai oleh 4% orang. Nah, kalau kita lihat ayat seperti ini, kuntum khairu ummatin, kita tuh adalah umat terbaik. Seperti hal yang kita lihat tadi, kemiskinan, aborsi, hamil di luar nikah, terinfeksinya HIV/AIDS kayak gitu. Bukankah kita semua muslim? Bukankah kata Allah kita itu rahmatan lil alamin? Tapi kenapa kok kemudian semua yang berbau kemaksiatan itu malah lekat dengan umat Islam? Zamannya Rasulullah, Islam mayoritas berjaya. Zamannya Khulafaur Rasyidin, umat Islam mayoritas berjaya. Zamannya Umayyah, umat Islam mayoritas berjaya. Abbasiyah apalagi? Penemuan-penemuan yang kemarin itu dari Abbasiyah mayoritas. Umat Islam mayoritas nggak? Mayoritas. Berjaya nggak? Berjaya. Bahkan di zaman itu zakat ekspor. Zakat ekspor, bayangin. Ekspor paling keren kan ekspor zakat. Artinya apa? Artinya seluruh rakyat nggak ada yang berhak menerima zakat ya. Kaya semua kan gitu. Iya. Ekspor batu bara, minyak mentah, emas biasa. Tapi kalau ekspor zakat nih loh, ini kan ekspor paripurna, ekspor puncak yang kemudian ditunggu oleh semua umat Islam yang ada di dunia kan. Ekspor zakat, keren gitu. Mayoritas, tapi kemudian berjaya. Utsmaniyah apalagi gitu ya. Kemudian sampai mengirimkan Wali Songo di Indonesia. Padahal mereka mayoritas bermadhab Imam Abu Hanifah. Kemudian mengirimkan ke Indonesia, ke Nusantara saat itu imam yang bermadhab Syafi'iyah. Gak egois mereka. Iya. Namanya dakwah biar mudah diterima gitu. Apalagi momentumnya bareng dengan Majapahit terkena perang Paregreg, perang saudara gitu ya. Kemudian diajaklah siapa? Yang pertama kali turun Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo angkatan pertama. Wali Songo angkatan pertama, dia ahli tentang pengairan, ahli tentang cocok tanam, irigasi, betul. Nah itulah kemudian ketika zaman Utsmaniyah manfaatnya tersebar. Nah sekarang di Indonesia mayoritas nggak? Mayoritas, tapi seakan nggak menjadi solusi, malah kemudian berebut jabatan, ya, malah berebut jabatan. Malah apa? Disibukkan dengan beda kelompok. Ya. Belum selesai kabar duka udah ngomongin pencalonan.
Ya, nggak usah disebutin ya. Seperti itu. Padahal kita khairul ummah, kita tuh umat terbaik. Tapi malah dia dijadikan ajang berebut cuan dan berebut pengaruh. Itulah kemarin yang kita pelajari di mafahim kehidupan atau konsep kehidupan. Terus kemudian setelah berbagai macam problematika kita dapatkan, kita sampai kepada konsep kebenaran atau mafahim kebenaran kemarin, bahwa orang itu akhirnya terdapat dua tipe orang. Yang pertama, dia menggunakan akalnya, dia tidak menggunakan akalnya dalam berpikir, ya kan? Ada orang tidak harus mikir pakai akal, dia kadang ada yang mikir pakai perasaan, gitu ya. Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh, gitu. Kayaknya Islam ini sementara yang benar, gitu. Nanti akan tiba masa Islam itu salah, gitu. Mungkin ya, mungkin, gitu. Jangan dipotong ini. Nah, jadi ada orang yang berpikir semacam itu. Artinya apa? Orang berpikir tidak menggunakan akal. Tapi ada juga orang yang berpikir menggunakan akal yang kebablasan. Artinya apa menggunakan akal yang kebablasan? Dia nggak ngerti lagi kemudian, oh ini masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Kayak gitu. Menggunakan akalnya secara kebablasan. Akhirnya dia menjadi orang yang ateis. Itu. Nah, kemudian kita sampai ke kemarin apa? Finding God ya, menemukan sang pencipta. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jadi ketika kita udah yakin bahwa kebenaran itu hanya tunggal dan dari datangnya adalah dari sang pencipta, maka ketika kita sudah yakin bahwa pencipta itu ada, kemudian Allah men-challenge kita. Kalau seandainya nih kita masih ragu gitu ya kepada apa yang datang daripada hamba kami Muhammad, yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi kita di-challenge sama Allah. Sana silakan berkelompok, sana silakan membentuk komunitas, sana silakan membentuk partai, sana silakan membentuk organisasi yang kemudian silakan kemudian tidak menggunakan ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Bisa nggak kemudian membuat masyarakat itu teratur? Terus bisa nggak membuat pribadi itu lebih baik daripada pribadi yang tertulis di dalam Al-Quran? Kemudian bisa nggak membentuk suatu institusi yang lebih kokoh daripada institusi yang sudah ada di dalam Al-Quran? Ternyata udah dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang challenge itu tidak ada yang mampu memecahkan. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaquna rallati waquduhan nas wal hijarah. Maka jika kamu nggak bisa membuat, dan pasti kamu tuh nggak bisa gitu loh kata Allah. Silakan bikin peraturan, kamu tuh nggak bakal bisa dan pasti nggak bisa gitu. Silakan pusing-pusing sampai larut malam, silakan pusing-pusing dari pagi ketemu pagi lagi. Kamu nggak bakal bisa menyaingi apa yang ada di dalam Al-Quran. Kamu nggak bakal bisa membentuk tatanan masyarakat yang seideal, yang seadil yang ada di dalam Al-Quran. Mustahil. Allah udah bilang kayak gitu loh. Maka apa? Kemudian Allah melanjutkan, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang gak mau mengikuti ayat-ayatnya Allah. Nah, itulah konsepsi daripada kita sudah menemukan sang pencipta kemarin. Berarti harus ada yang kemudian kita ikutin aturan-aturannya. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bakal kita tanyakan gitu. Ketika kemarin kita sudah menemukan sang pencipta gitu ya, bahwa pencipta itu ada gitu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Allah menciptakan manusia? Sepele kan? Kita udah tahu tuh kehidupannya kayak gini, kebenaran dari kehidupan kayak gini. Oh, kebenaran bersifat tunggal, berarti ada yang maha tunggal gitu. Siapa itu? Allah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa sih Allah tuh harus menciptakan manusia? Yang dia tuh nggak taat, dia bisa taat, bisa maksiat gitu ya. Kenapa kok Allah tuh nggak berpuas saja menciptakan malaikat yang potensinya cuma taat gitu loh? Kenapa kok harus menciptakan manusia?
Kan manusia bisa taat, bisa maksiat kan, gitu. Harus capek-capek menghukum gitu kalau kita pakai standar berpikirnya manusia gitu ya. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan manusia? Nah, ini akan kita bahas bersama 3 pertanyaan yang lainnya. Mengapa Allah menciptakan manusia? Kenapa manusia harus taat dan tunduk kepadanya? Dan kemudian kepada apa manusia harus mau tunduk dan taat? Insya Allah di pertemuan ini kita akan menjawab 3 pertanyaan ini yang kemungkinan akan kita selesaikan dalam 3 atau 4 pertemuan. Jadi sabar, karena pembahasannya semakin kesini semakin berat. Nah, kita selesaikan dulu pertanyaan berikut ini. Kenapa Allah menciptakan manusia? Yuk, ada yang bisa jawab? Ingat, kemarin ada 3 kemungkinan ketika kita menggunakan akal dalam proses berpikir kita. Yang pasti bukan. Yang pertama mustahil akli, jadi pasti salah. Kemudian jaiz akli, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kemudian yang ketiga apa? Wajib akli, itu pasti benar. Nah, ketika kita pengen mendapatkan jawaban yang wajib akli, maka kalau menjawab pertanyaan ini apa yang kita lakuin? Ada kepada Allah. Tanya kepada Allah. Nah, gimana caranya kita tanya sama Allah? Kemarin kita udah bahas ya, gimana sih caranya kita komunikasi sama Allah biar kita tahu apa sih maunya Allah itu menciptakan manusia gitu. Baca Quran. Benar? Kenapa kok nggak gini aja? Kita langsung doa, ya Allah gitu. Allah langsung kemudian ngejawab gitu pakai tanda-tanda gitu. Ya Allah, apa sih tujuan Engkau menciptakan hamba gitu? Kalau hamba disuruh beribadah, tolong goyangkan botol ini. Kalau hamba disuruh maksiat, tolong jatuhkan stand mic ini. Kok jadi kayak jelangkung? Nah, kadang manusia tuh kayak gitu loh. Dia pengen berkomunikasi sama Allah, tapi dia yang nyuruh Allah ikut aturan mainnya dia. Ya enggak? Paling gampangnya gini, kita mau berkomunikasi sama Presiden Jokowi gitu ya. Kita pengen berkomunikasi sama Pak Jokowi. Kita yang harus ikut protokolnya atau presiden yang harus ikut protokol kita? Hah? Mengikuti presiden. Iya, kita yang harus ikutin presiden lah gitu kan jawabannya. Nah, sama Allah pun juga kayak gitu loh. Tapi kemudian manusia tuh sering berdebat gitu loh. Ya Allah, kalau Allah ada tunjukin dong. Itu biasanya orang-orang ateis kayak gitu. Saya herannya sama orang ateis, dia tuh nggak percaya Tuhan, tapi kenapa yang dibahas selalu tentang Tuhan gitu loh? Iya, dia nggak percaya Tuhan nih, gitu. Orang ateis, tapi kenapa yang dibahas terus Tuhan terus gitu loh? Kalau mereka berdua. Iya kan, gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh yakin nggak sih Tuhan tuh nggak ada gitu loh? Mereka masih 50-50 berarti kan, gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya ya pengen tanya bahwa kenapa sih Allah itu menciptakan manusia, maka jawabannya buka Al-Quran, karena di situ ada kalamnya Allah, di situlah ada perkataan-perkataannya Allah, di situlah ada firman-Nya Allah gitu. Nah, pertanyaannya, siap nggak kita buka Al-Quran buat tahu kenapa Allah menciptakan manusia? Siap nggak? Bukannya kita bukanya tiap hari. Itu baca. Ya kan buka. Buka tangan. Aduh, aku sakit. Siap nggak kita buka Al-Quran? Yakin? Insya Allah. Tapi kalau seandainya isinya nggak masuk akal gimana? Nah, itu urusan lagi. Urusan. Aduh. Kalau seandainya isinya nggak masuk akal gimana? Ya, Bang. Gak masuk akal terus gimana? Apa? Nggak masuk. Ya nggak masuk di akal. Seandainya nanti kita buka terus ketemu ayat yang mewajibkan kita berperang gimana? Oh, ya. Orang kayak gitu-gitu gua. Nggak Ya ada. sering dia. Hah? Beneran nggak ada? Mau. Harus pakai konteks. Iya. Siap nggak kita buka Al-Quran nih? Masuk. Kalau ternyata tujuan kita diciptakan itu untuk berperang gitu loh. Siap. Siap. Siap nggak? Kalau ternyata di Al-Quran isinya kayak gitu, oh Hilwa langsung buka tuh. Masya Allah. Siap nggak kalau ternyata isinya Al-Quran mewajibkan kita buat sholat? Siap.
Siap nggak kalau isi Al-Quran ternyata menyuruh kita atau mewajibkan kita buat puasa Ramadan? Siap nggak kalau ternyata di Al-Quran membolehkan kita untuk poligami? Loh, gimana? Kalau seandainya isinya nggak masuk akal gitu loh. Apa? Iya, makanya siap nggak ketika kita membuka Al-Quran tapi isinya nggak masuk akal gitu. Dibuka aja dulu nanti menerimanya tahap berproses. Menerimanya berproses gitu ya. Baik. Berarti yakin nggak kita mau bakal apa namanya percaya sama Al-Quran kalau seandainya isinya nggak masuk akal? Sejauh ini masih Siap nggak, kemudian pertanyaannya siap nggak kita menerima kenyataan kalau isinya di luar ekspektasi kita gitu loh? Ya. Hah? Ini Karena sebagian manusia tuh kayak gini gitu loh. Ketika mendapatkan sebuah wahyu, mereka tuh siap untuk mendebat daripada kemudian taat. Ya kan? Sekarang kita ngomongin riba deh gitu. Tahu riba kan? Riba yang kayak gimana? Gampangannya nggak usah definisi gitu ya. Gampangannya kayak gimana? Ya, ada yang hutang sama saya 10.000, terus kemudian harus membayarnya 12.000. Nah itu riba, ada kelebihannya. Nah itu namanya riba. Tapi kemudian banyak yang beralasan, loh ini kan memberi manfaat gitu kan? Memberi manfaat untuk sistem ekonomi gitu kan? Investasi sama juga beda. Investasi sama juga beda. Riba ini kan bunga, bukan riba gitu loh. Oke, ini bunga bukan nama sebenarnya ya. bunga tanaman. Tapi ini namanya bunga sama riba sama aja gitu ya. Sama aja. Investasi beda lagi. Iya, tapi kemudian mereka dalilnya ini sesuatu yang menguntungkan gitu. Gimana? Manfaat, ada manfaatnya nih gitu. Kan isinya di luar ekspektasi tuh, nggak masuk akal tuh. Zaman sekarang kalau nggak pakai riba gimana mau punya rumah gitu? Gimana mau punya mobil gitu kan? Iya sih. Rental rumah. Gimana kayak gitu? Oh punya manfaat loh, babi juga ada manfaatnya. Dibilang belum bonekanya. Apa? Tidak ya. Boneka. Apa manfaat? Manfaat babi apa? Dimainin. Enak. Enggak yo. Oh enggak. Kata teman-teman saya yang bilang itu daging terenak gitu loh. Terus saya pernah tanya, emang nggak takut cacing pitanya? Oh kalau sudah dimasak dengan suhu sekian, cacing pitanya nggak ada. Katanya pakai Coca-Cola dulu. Emang nggak kotor. Dicuci pakai Coca-Cola dulu. Itu kata teman saya box tuh. Nah, ada manfaatnya nggak? Ada gitu. Bahkan PSK itu juga ada manfaatnya kalau kita mau lihat manfaat-manfaatnya gitu. Kalau mau disandingkan gitu ya. Ini jangan dipotong ya sekali lagi, nanti keluar video saya, Ustaz Robi bilang PSK ada manfaatnya. Astagfirullah. Harus ditonton sampai full. Oh, PSK. Iya. Kalau itu ada, kalau kita ngomongin manfaat, itu ada manfaatnya gitu. Daripada dibubarin terus ada di mana-mana, harusnya itu dikumpulin jadi satu lokasi saja gitu ya. Itu orde baru. Nah itu kan yang terjadi sekarang ini gitu loh. Bahwa di Islam itu mengharamkan perzinahan. Mendekati aja nggak boleh gitu loh. Apalagi kamu sampai nyemplung gitu. Deketin aja nggak boleh, pacaran nggak boleh gitu. Ya pacaran aja nggak boleh. Siap nggak kita menerima apa yang di dalam Al-Quran kalau seandainya itu di luar ekspektasi kita? Hah? Siap nggak menerima? Yakin? Oke, kalau misalnya masih ragu gitu, kita hadirkan dulu pembicara kita dari India. Ya, udah ada di luar atau belum? Oh belum. Ya. Ya, ini pembicara kita. Tapi karena nggak ada suaranya, jadi teman-teman baca aja ya. Iya. Oh ada suaranya. Iya.
Oke, ini disuruh ngomong gak nih dokter Zakina jauh-jauh loh dari India. Ya, silakan ada suaranya. Gimana kita mau dengar? Oke, nanti saya dubbing ya, gitu. Oke. Korek. Biasanya kayak gitu ya. Oke. Ini ada orang ateis tanya gitu ya. Jauh sebelum Tuhan menciptakan keseluruhan jagat raya ini gitu ya, sebelum dia memutuskan untuk menciptakan manusia, sebelum dia memutuskan untuk mengutus Nabi Muhammad atau Adam dan Hawa, bahkan jauh sebelum dia berencana untuk melakukan semua ini, dia sudah tahu hasilnya. Dia tahu pada akhirnya dia akan kecewa dengan orang-orang tertentu dan dia akan melempar mereka ke dalam neraka. Dia tahu mereka akan dibakar, dia tahu mereka akan disiksa, dan disitulah mereka akan bertaubat atas kesalahan mereka. Dengan segala logika ketuhanannya, kenapa dia melakukan itu? Karena bisa. Yang nanya itu kok mirip Vicky? Berapa kan? Dua sama dua. Hadiahnya itu hadiahnya 5. Nah, itu. Paham poinnya? Enggak. Enggak. Dengar suaranya. Oke, ngomongnya juga pakai bahasa Inggris, nggak ada cepat. Tahu sendiri kan orang India kalau ngomong. Dan keren, ikonik. Ya, jadi logikanya gini. Kenapa kok kemudian Tuhan atau Allah itu menciptakan manusia gitu? Yang kemudian Allah itu udah tahu nih, ada yang taat, ada yang maksiat, dan kemudian yang taat itu bakal dimasukkan ke neraka gitu. Apanya kebalik? Sorry, yang maksiat itu dimasukkan ke neraka. Gitu. sorry, ngebak ya, ngebak ya. Sorry ya, jangan dipotong lagi ya. Jadi kenapa kok kemudian Allah tahu gitu ya, yang maksiat itu bakal dimasukin ke neraka, harus repot-repot menyiksa. Kenapa kok kemudian enggak dibuat taat aja semuanya gitu? Kita minta. Apa? Kita minta. Iya, ternyata kita yang dulu pernah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu sesembahan, satu-satunya sembahan gitu. Tapi ingat gak kita kapan ditanya itu? Kita nggak ingat gitu.
Kita nggak ingat, tapi kita dikasih kisi-kisinya. Kapan kita ditanya itu? Kisi-kisinya dari mana? Di Al-Quran. Pernah nggak kita baca kisi-kisinya? Nggak bisa, atau nggak pernah gitu ya. Kita tuh sedang berada di dalam ujian, yang ujiannya tuh open book, teman-teman. Sama nggak ujian open book? Biasanya kalau ujian open book itu guru atau dosen itu malah ngasih soal yang nggak ada di bukunya gitu ya. Iya. Tapi ini bukan guru, ini bukan dosen, ini Allah. Yang ujiannya sekarang kita baru kita nikmatin, dan itu open book, ada semua di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Allah menguji kita, kita dikasih tahu hasilnya, ada yang lulus, ada yang enggak. Terus setelah itu kita boleh minta nggak hasil ujiannya? Boleh, sama ketika kayak misalnya kita lagi ujian sekolah gitu. Kita dikasih balik nggak hasil ujiannya kita sama nilainya? Kasih kan? Terus habis itu kita bisa tahu nggak hasil jawaban yang benar tuh dari mana? Dari buku atau dari catatan yang kita punya gitu kan? Setelah itu apa? Kita jadi tahu salahnya kita di mana. Terus kemudian hasilnya kita naik kelas atau enggak. Sama ketika kehidupan kita nanti gitu. Kita sekarang lupa mungkin ya, pernah ditanya sama Allah gitu. Kita tuh berasal dari mana, dan kemudian pernah ditanya siapa sih Tuhan kamu gitu, dan semua dari kita kompak menjawab Tuhan kita adalah Allah. Tapi kita nggak ingat, tapi Allah baik sama kita. Kita dikasih buku catatannya gitu loh. Buku catatan apa? Catatan untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Cara-caranya itu dikasih. Kita nggak disuruh nebak-nebak gitu loh. Kita dikasih itu buku petunjuknya buat kita lancar, buat kita bisa menjawab segala ujian yang ada di dalam kehidupan kita, biar kita nggak masuk neraka nantinya. Tapi ternyata kita mungkin salah. Setelah salah kita lihat hasil catatannya. Oh ternyata aku dulu pernah bersaksi semacam ini, tapi kemudian kenapa kok aku menjadi seorang yang lupa gitu. Kalau nggak percaya misalnya teman-teman bisa buka di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kitabnya komplit banget. Kalau bahasa Arabnya, kitab bahasa Arabnya itu 8 jilid. Tetapi kalau di terjemahannya itu sampai berapa belas jilid gitu. Itu versi terjemahannya. Kalau nggak lebih dari belasan. 22 jilid kalau nggak 23 jilid. Tergantung penerbitnya mana. Apa lebih banyak? Apa? Apa lebih banyak? Iya, memang karena bahasa Arab itu gimana? Masyarakatnya Nah, itu salah satunya. Masyarakatnya luar biasa. Jadi kayak misalnya kita melihat di dalam surat Al-Isra gitu ya, ayat 82. Dibuka surat ke-17. Ini untuk menjawab pertanyaannya Mas Faza. Surat 17 ayat 82. 82. Ini artinya sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan. Yang ditawar. Bukan. Nawar. Iya, betul. Wa nunazzilu minal Quran lima usia wa rahmatul. Oke, kita bahas satu-satu. Kenapa kok kemudian di bahasa terjemahan itu lebih tebal daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Quran. Nah, di situ artinya apa? Dan kami turunkan dari Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran. Makna dari di dalam situ itu artinya beberapa atau keseluruhan. Iya. Kan ada dari kan. Misalnya kalau kita minal jinnati wan nas, minnya itu artinya adalah litabid. Litabid itu apa? Litabid itu adalah sebagian dari al-jin dan sebagian dari manusia. Gitu. Dari siapa? Jadi ada dari setan yang golongan jin dan ada dari setan yang golongan manusia. Maksudnya kan situ. Tapi darinya itu adalah sebagian. Tetapi di dalam surat Al-Isra 82 ini kalimat minal Qur'ani, minnya diartikan adalah dari secara libayanil jinsi. Atau artinya apa libayanil jinsi? Penjelasan yang secara menyeluruh. Jadi seluruh daripada Al-Quran
Jadi Allah itu menurunkan seluruh daripada Al-Quran. Lanjutin ayatnya. Qur'ani huwa shifaa'un. Untuk menjadi apa? Penawar, obat gitu. Kalau obat berarti ada penyakitnya kan. Nah, penyakit daripada orang yang nggak mau taat sama Al-Quran itu apa? Apa? Penyakit dari segala penyakit yang ada di dunia. Penyakit apa yang paling serem? HIV, panu, kadas, kurap, kutu air, COVID, kanker. Penyakit apa yang paling serem? Ternyata dalam kitab kitab Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dijelaskan bahwa penyakit manusia itu ada 3. Yang pertama kebodohan, yang kedua keraguan-raguan, yang ketiga kebimbangan. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Kebodohan. Orang yang bodoh itu nggak ngerti dia berbuat itu benar apa salah. Semua dianggap benar. Maka artinya apa? Kalau semua dianggap benar, berzina benar, akhirnya timbul penyakit nggak ada efek sampingnya. Timbul penyakit, berekonomi. Dia asal berekonomi, akhirnya menzalimi yang miskin. Dia membuat peraturan karena bodoh, nggak mau pakai peraturan sang pencipta. Akhirnya kacau sendiri. Menghalalkan segala cara, benar. Tumpang tindih. Yang menang yang banyak uang. Terus kemudian ragu-ragu. Ragu-ragu itu kayak gimana? Ragu-ragu itu dihadapkan sama 2 hal, kemudian sesuai syahwatnya yang menguntungkan yang mana, itu yang dipilih. Itu ragu-ragu. Kalau kebimbangan itu apa? Bedanya sama ragu-ragu. Bimbang tuh, sementara pakai yang ini dulu. Karena sementara pakai ayat-ayat Quran dulu. Karena belum ada sesuatu yang lebih menguntungkan daripada ayat Quran. Terus nanti ada sesuatu yang menguntungkan secara cuan, secara nominal, secara kedudukan, secara strata kehidupan. Akhirnya dia berpaling dari ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya kebimbangan. Nah, sumber dari berbagai macam penyakit masyarakat itu bersumber dari 3 hal ini. Terus kemudian dilanjutkan lagi. Warahmatul lil mukminin. Warahmatulnya pakai tak masbutoh atau tak marbutoh? Masbutoh itu tak yang terbuka, marbutoh itu tak yang tertutup. Masbutoh. Tak marbutoh. Rahmat itu ketika menggunakan tak masbutoh, bedanya apa sama rahmat yang menggunakan tak marbutoh? Ya. Di dalam Al-Quran ada 2 kan? Rahmat ditulis dengan rahmatullah, itu ditulis dengan tak marbutoh dan juga menggunakan tak masbutoh. Apa bedanya? Rahmat di sini rahmatul lil mukminin gitu ya. Rahmat bagi orang-orang yang beriman gitu. Itu rahmatnya menggunakan tak marbutoh. Artinya apa? Sesuatu yang digunakan dengan menggunakan tak masbutoh, rahmat menggunakan tak masbutoh, maka Allah akan berikan di dunia, terbuka di dunia. Siapapun orangnya, mau muslim atau enggak, itu Allah berikan dengan konsepnya tak masbutoh, itu tak terbuka. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalnya di surat Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim lama tidak memiliki keturunan, Allah berikan rahmat berupa keturunan. Maka taknya masbutoh, terbuka, disegerakan di dunia. Hujan, terus kemudian kesuburan, itu di dalam Al-Quran menggunakan tak masbutoh. Tetapi giliran orang beriman, beramal solih, menunaikan segala perintah Allah, Allah menyandarkan rahmatnya dengan tak marbutoh. Artinya apa? Semua kebaikan yang itu akan kita rasakan di akhirat, yang itu nikmatnya adalah paripurna, everlasting, gak ada habis-habisnya. Kalau hujan bakal reda, punya anak bakal mati, ada ajalnya, ada endingnya. Tetapi rahmatnya Allah jika itu digunakan menggunakan tak marbutoh, maka itu sifatnya everlasting, kekal. Kita akan menikmati terus-terusan. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dari 3 hal bodoh tadi, dia akan mendapatkan rahmat di akhirat nanti yang itu tidak akan putus-putus. Nah, itulah kenapa kok di kitab bahasa Indonesia terjemahannya tebal, lebih tebal daripada yang pakai bahasa Arab.
Karena untuk menjelaskan satu ayat aja panjangnya kayak gitu. Satu kata juga. Apa? Satu kata. Satu kata. Yang tadi kan beda huruf doang tapi kata. Bisa Itu juga tambahin Nanti kayak Iya, tambah panjang. balik ke din lagi. Balik ke din lagi kemarin. Ya kita sempat ngebahas din gitu ya. Kenapa Maliki Yaumiddin namanya hari pembalasan gitu ya. Padahal din artinya agama. Kenapa kok din artinya pembalasan? Coba diartikan. Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman belajar fikih di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis gitu ya. Itu kitabnya mazhab Syafi'i, kitab dasar gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa ad-din itu dua lugatan gitu ya. Yang pertama adalah at-ta'atu, tentang ketaatan. Terus kemudian yang kedua apa? Itu yang ketiga, al-jaza gitu ya. Kemudian yang kedua at-ta'atu, kalau saya lupa yang kedua. Tentang ketaatan, terus kemudian lupa. Nanti daripada salah ngomong salah. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-jaza, yaitu pembalasan. Gitu. Nah, itulah ketika kita mempelajari bahasa Arab. Nah, semuanya terjadi dari situ teman-teman. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita gitu ya, kadang kita menggunakan logika yang kebablasan di kita, akhirnya apa? Konsep kehidupan kita menjadi kacau dan kita sebenarnya nggak yakin kita itu diciptakan untuk apa. Apakah kita diciptakan untuk senang-senang gitu? Kemarin saya ketemu salah satu, bukan ketemu sih, lihat di di TV, YouTube gitu lah. Di YouTube acara yang ada di TV tapi ada di YouTube juga gitu. Terus kemudian salah satu hostnya tuh bilang bahwa saya ini memang diciptakan buat menebar manfaat buat sekitar gitu. Tapi di satu sisi yang lain dia bilang bahwa saya ini nggak sholat. Yang penting saya udah berbuat baik, saya udah bermanfaat. Nah, padahal di zaman dulu, di zaman ketika kita mungkin nggak ingat, kita pernah ditanya oleh Allah, kita tuh berasal dari mana, dan Allah itu siapa, dan apa sih tujuan kita hidup di dunia. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita pernah ditanyakan semacam itu teman-teman. Ingat? Pengen tahu kisahnya? Kita flashback 50.000 tahun yang lalu, insya Allah kita bahas minggu depan. Gitu ya. Dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang tebalnya 8 yang ada 8 jilid gitu. Kalau terjemahannya sekitar 22 sampai 26 jilid. Kalau ringkasannya cuma sebesar kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kita akan bahas selama 2 jam. 2 jam kelamaan. 1 jam ya minggu depan gitu ya. 1 jam kayaknya selesai minggu depan. Kita akan membahas kitab itu biar kita tahu sebenarnya kita tuh diciptakan untuk apa, biar nggak asal nebak-nebak lagi. Itu barakallahu fikum, hadanallah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.